Obat yang bekerja pada sistem saraf pusat berikutnya adalah antipsikotik. Nah, antipsikotik dia merupakan penenang ya, digunakan bisa untuk penyakit skizofrenia atau kondisi psikotik lain. Untuk kondisi skizofrenia sendiri ditandai dengan penyakit delusi, halusinasi, gangguan bicara atau pikiran. Nah, ada dulu film A Beautiful Mind itu yang menceritakan ada profesor Harvard yang dia mengalami skizofrenia. Jadi dia berpikir seakan-akan dia punya teman, padahal itu adalah teman hayalan. Nah, teman hayalan itu secara fisiologi dia sering dimiliki oleh anak kecil. Anak kecil itu masih termasuk wajar jika dia mempunyai teman hayalan. Tapi jika sudah dewasa masih mempunyai teman hayalan itu yang bahaya, ya. Nah, skizofrenia secara teori ditandai dengan adanya ketidakseimbangan neurotransmitter, ya, di mana neurotransmitter dopamin dan serotonin jumlahnya berlebihan. Ingat, dopamin dan serotonin itu adalah neurotransmitter yang menyebabkan gembira. Jadi orang yang skizofrenia itu selalu diliputi kegembiraan. Jadi yang dimaksud dengan orang gila itu adalah orang-orang yang mengalami gangguan psikotik nih. Karena jumlah dopamin dan serotoninnya yang berlebihan. Nah, untuk obat antipsikotik, obat psikotropik umumnya menghambat reseptor dopamin atau serotonin. Tetapi lihat, ketika kita bicara sel, di luar sel, di membran sel, ya, reseptor itu tidak hanya reseptor dopamin, tidak hanya reseptor serotonin, tapi juga ada reseptor-reseptor lainnya yang dia akan bisa terpengaruh ketika ada senyawa yang berikatan dengan reseptor, misalnya dopamin. Dia berikatan dengan reseptornya. Nah, dia akan mempengaruhi reseptor-reseptor lain yang juga ada di permukaan sel. Ini ya. Nah, selain reseptor dopamin dan serotonin, ternyata bisa mempengaruhi reseptor asetilkolin, reseptor adrenergik, ya, reseptor histamin. Nah, jadi itu. Jadi obat-obat yang sifatnya neuroleptik atau antipsikotik, dia tidak hanya menghambat reseptor dopamin dan tidak hanya menghambat reseptor serotonin, tapi dia juga akan menghambat kerja kolinergik, adrenergik, dan histamin. Nah, obatnya sendiri dibagi menjadi dua, ya. Dibagi dua berdasarkan potensinya. Generasi pertama dan generasi kedua nih. Nah, generasi pertama pun dibagi ada yang potensinya rendah, ada yang potensinya tinggi. Nah, untuk obat antipsikotik yang paling sering digunakan adalah haloperidol. Haloperidol adalah antipsikotik golongan pertama yang dia punya potensi tinggi. Ini. Selain haloperidol, kalau tadi ya, antipsikotik generasi 1 yang punya potensi rendah ada chlorpromazine. Ini. Antipsikotik generasi pertama yang punya potensi tinggi ada flufenazine, haloperidol, ya, yang paling sering digunakan. Nah, selain haloperidol, selain digunakan sebagai antipsikotik, dia bisa digunakan untuk mual muntah pada kemoterapi kanker. Nih, saya lanjutkan tadi ya. Untuk antipsikotik generasi kedua, itu obatnya golongan zapin. Ada clozapin, ada olanzapin, ada risperidon, ya. Itu adalah antipsikotik golongan generasi 2. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya antipsikotik ini digunakan? Efek sampingnya apa saja? Ada efek sampingnya adalah terjadi retensi urin, peningkatan bobot badan, kejang, terjadi ngantuk, terjadi tremor, terjadi penurunan bobot badan, ada disfungsi seksual, ada aritmia dan ada mulut kering, ya. Ini adalah penggunaan dari antipsikotik. Nah, saya ingin kalian lihat di sini, ini adalah obat yang sering digunakan antipsikotik. Generasi pertama tadi adalah chlorpromazine, flufenazine, dan haloperidol. Sedangkan generasi 2, clozapin, olanzapin, dan risperidon. Ya. Nah,
Nah, kalau untuk rumah sakit jiwa yang ada di Cisarua, ya banyaknya obat yang beredar di sana, terutama adalah obat-obat antipsikotik ini. Untuk obat-obat yang antipsikotik, dia bersifatnya tidak bisa, untuk pasien yang menderita gangguan jiwa, tidak bisa disembuhkan, tetapi yang bisa adalah dia tidak berperilaku berlebihan. Ini ya. Nah, itu tadi adalah obat-obat antipsikotik.